Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Bapak Haji Sujatno, SEMM. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, Bapak Insinyur Hergunadi MT. Yang kami hormati, Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Magetan, Bapak Elmi Kurniarto Widodo STMT, serta Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang berbahagia, yang saat ini hadir di ruang jamuan atau bergabung bersama secara virtual. Dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Magetan tahun 2022, perlu adanya forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, unsur masyarakat, dan juga kelompok masyarakat yang berkompeten dan relevan terhadap program prioritas pembangunan dan isu strategis daerah Kabupaten Magetan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini dengan mengucap puji syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini Rabu 27 Januari 2021, bertempat di ruang jamuan Bupati, kita bersama dapat hadir dalam acara Forum Konsultasi Publik Ranwal Perubahan RKPD Kabupaten Magetan tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya seraya memohon semoga acara yang kita laksanakan pada siang hari ini berjalan dengan lancar, marilah sejenak kita panjatkan doa yang bersama yang akan dipandu oleh Bapak Agus Dian Ristanto. Untuk itu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenankan kami memandu doa pada siang hari ini secara Islami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karima wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Hari ini, Rabu 27 Januari 2021, kami melaksanakan acara konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Magetan tahun 2022. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah forum ini menjadi majelis yang bermanfaat, penuh keridhaan dan keberkahan-Mu, menjadi wadah untuk memberikan masukan atau sumbangsih yang berharga dalam mempersiapkan perencanaan pembangunan tahun 2022 yang lebih baik, sehingga dapat terwujud masyarakat Magetan yang sehat, yang maju, agamis, ramah, dan terampil. Ya Allah, kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan untuk menjalankan amanah sebagai insan yang selalu bekerja dan berkarya demi mengabdi ke Kabupaten Magetan karena-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bimbinglah kami, jagalah kami dalam silaturahmi dan ukhuwah karena-Mu. Tanamkan ke dalam hati kami untuk selalu tetap mempertahankan rasa kebersamaan di antara kami, di antara pemimpin kami, sehingga kami tetap bersatu memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Magetan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan para syuhada yang telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya yang telah mendahului kami. Terimalah doa dan pinta kami, ya Allah. Rabbi ja'al hadha baladan aminan, warzu'alahu minnas syamarati min aman, minhum billahi wal yaumil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan terima kasih kepada Bapak Agustian yang telah memandu doa kita pada siang hari ini. Semoga dengan doa yang kita panjatkan bersama dapat menambah keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya tiba saatnya kita ikuti bersama sambutan dan pemaparan program prioritas daerah tahun 2022 oleh Bupati Magetan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Mas Yatno, Bapak Ibu Wakil Bupati, Pak Sekda, OPD, dan undangan yang kami hormati, tokoh masyarakat yang hadir, baik secara fisik maupun secara virtual. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan semata pada siang hari ini. Kita dapat berkumpul, baik itu di ruang jamuan ini maupun yang ada di virtual dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana sebuah rangkaian kegiatan untuk rancangan kegiatan pemerintah daerah dalam tahun yang akan datang, itu setahun sebelumnya sudah disusun. Jadi bayangkan tahun 2022, ini sudah baru bulan Januari, ini sudah nyusun gitu ya. Kalau saya guyon saya ini, pegawai birokrasi itu seperti Bathara Kresna gitu ya. Jadi ngerti sak durunge winarah gitu ya. Jadi jadi kegiatan yang besok setahun yang akan datang sudah disusun hari ini. Ini merupakan sebuah memerlukan ya visi kita, prediksi-prediksi kita, indikator-indikator kita. Bagaimana memprediksi yang akan datang, setahun yang akan datang, coba bayangkan. Ya. Oleh sebab itulah, kemudian saya sering mengatakan bahwa birokrasi itu tidak bisa saknyet seperti kita mengelola sebuah perusahaan. Gitu ya. Saya sering guyon kalau membangun sesuatu itu, guyon saya seperti orang mau pensiun. Gitu ya. Ora usah dandani neh gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi nek wis bangun pisan kuat terus kemudian ora enggak akan memperbaiki lagi. Demikian juga di birokrasi kita harus berpikir seperti itu. Ini paradok ya menurut saya karena apa? Ciri digital, era digital adalah kecepatan. Ya, jadi orang yang tidak cepat itu yang tidak bisa eksis di era digital ini. Ini bertentangan dengan cara menyusun kita, menyusun anggaran setahun sebelumnya sudah disusun, gitu ya. Jadi oleh sebab itulah kemudian ini seperti saya sampaikan di awal, kita ini yang duduk di sini, yang ini seperti Bathara Kresna yang ngerti sadurunge winarah, merencanakan sesuatu setahun yang akan datang. Oleh sebab itulah ini perlu kehati-hatian kita, kemudian prediksi kita, indikator-indikator yang kita pakai agar ya prediksi-prediksi yang akan kita lakukan yang akan datang itu betul-betul tumus gitu bahasa Jawa ini. Betul-betul sesuai dengan yang kita perlukan. Itu yang menjadi pikiran-pikiran saya sejak di birokrasi yang kemudian melatar belakangi kenapa kita harus hati-hati ketika menyusun RKPD ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita memasuki konsultasi publik. Apa-apa yang akan kita lakukan di tahun 2022. Target indikator kerja utama tahun 2022 itu pertumbuhan ekonomi 5,2%. Kemudian angka kemiskinan 9,51%.
Kemudian tingkat pengangguran terbuka 2,8%. Kemudian tingkat inflasi ditargetkan tetap terjaga pada 3-4%. Kemudian PDRB per kapita ditargetkan menjadi 20.205.499 rupiah. Indeks pembangunan manusia kita ditargetkan 74,3. Sedangkan capaian untuk tahun 2020 akan dirilis pada akhir Februari tahun 2021 ini. Mudah-mudahan prediksi kita kemudian di era COVID ini kemudian tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu jauh. Karena apa? Karena dampaknya ini sangat luar biasa di sektor pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Inilah yang perlu kehati-hatian kita. Kemudian arah kebijakan kita tahunan selama 5 tahun masa RJPMD kita sampai tahun 2003. Sebagaimana diketahui tahun 2021 kita mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat melalui peningkatan produktivitas usaha ekonomi produktif dengan fokus triple agro. Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi ini menjadikan ekonomi kita betul-betul terpuruk, ya, terpuruk betul. Kita ini ekonomi kita terpuruk. Tidak hanya Magetan saya kira, semua, ya, semua. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Magetan, tidak hanya di provinsi Jawa Timur, tetapi seluruh Indonesia bahkan dunia. Ya, dampaknya bisa kita rasakan sampai sekarang ini. Nah, oleh sebab itulah sejak awal saya selalu mengatakan kita harus arif dalam menyikapi ini. Ya, kita tidak boleh memperhatikan kesehatan saja, mengabaikan ekonomi tidak boleh, ya, tidak boleh. Kita harus bagaimana kita bisa berseiring, ya. Kesehatan tetap terjaga dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan, kemudian sehingga ekonomi bisa tetap tumbuh sebagaimana yang kita harapkan. Untuk tahun 2002 itu arah kita, kebijakan kita adalah peningkatan nilai tambah dalam rangka memperkuat daya saing produk lokal melalui penerapan inovasi teknologi. Bapak Ibu yang kami hormati, selain program-program unggulan bukan berarti yang lain enggak. Lain itu kami anggap sudah sesuai dengan tanpa inovasi, tanpa ada usaha. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sudah menjadi kegiatan-kegiatan kita, ya. Jadi yang kami sampaikan ini adalah yang betul-betul kemudian yang baru gitu ya, yang baru. Yang bukan berarti yang lain kemudian enggak gitu, enggak seperti itu. Perlu kami sampaikan bahwa kita sekarang merasakan, ya, kita sekarang merasakan betul dengan adanya pandemi ini rumah sakit Sayyidiman ini menjadi penuh, ya, menjadi penuh. Kewalahan kita ini kewalahan. Kita harus jujur, ya, kepada masyarakat. Tidak hanya Magetan, tetapi seluruh Indonesia, ya, seluruh Indonesia ini kewalahan. Nah, oleh sebab itulah kita sesuai dengan rencana kita ingin membangun rumah sakit, ya, rumah sakit tipe D minimal, ya. Tetapi kita coba tawarkan ke Kemenkes kalau mau, ya, kalau mau. Dan pembangunan rumah sakit tipe D ini sudah sesuai dengan new normal. Jadi bangunannya betul-betul sesuai dengan tata kehidupan baru, ya, tata kehidupan baru. Walaupun nantinya akan multi-years, tidak mungkin satu tahap, ya, dari tahap, tidak mungkin karena biayanya cukup besar, ya, cukup besar. Ini harapan kita sehingga kita punya rumah sakit nantinya 2. Kalau misalkan nanti suatu saat misalkan Kementerian Kesehatan berminat untuk membangun itu, ya silahkan aja. Malah toh tempatnya juga akan di Magetan, gitu ya. Itu akan lebih bagus menurut saya.
itu akan melayani kita juga, masyarakat kita juga. Kalau itu dibangun oleh kementerian akan lebih bagus ya, akan lebih besar ya, akan lebih besar. Sehingga nantinya kalau itu misalkan milik tetap yang bangun Pemda, ada kompetitor ya, Saidiman ada ininya ya, ada apa? Kalau di Saidiman nanti kita tingkatkan menjadi tipe B, tidak seperti sekarang ini. Jadi nanti tipe B ini menerima rujukan dari tipe D, gitu ya. Sehingga nanti di Saidiman tidak akan ada tumpuan pasien yang demikian overload, sehingga pelayanannya semakin bisa ditingkatkan. Kemudian yang kedua, kita mencoba ini jangan dibayangkan membangun sirkuit balapan ini seperti gede gitu, enggak ya, enggak. Ini standar, tetapi bisa mewadahi anak-anak kita, karena kita banyak dikeluhi anak-anak ini balapan di jalan-jalan, ya kita wadahi, ya, dan kita punya ikon, ya, ikonnya sangat luar biasa, tidak main-main, ya, tidak main-main. Mas Mario ini sudah tingkatnya internasional. Nah ini ikon ini harus kita tangkap, ya, harus kita tangkap, dan pembangunan ini diharapkan nanti bisa mewadahi. Siapa tahu bibit-bibit ini akan muncul dari Magetan. Sudah ada 2, ya, yang satu adalah Mas Mario, yang satu putranya Pak Suminar itu, lupa saya namanya, ya. Nanta, ya. Saya sudah ketemu tapi lupa, mohon maaf, ya. Sehingga nantinya orang itu, ya, kita anak-anak muda orientasi bahwa kesuksesan itu tidak harus menjadi ini itu, tetapi ada peluang lain, ya, bahwa pembalap itu juga sangat menjanjikan, gitu ya, sangat menjanjikan. Ya, jadi ini bisa memberikan, ya, pandangan-pandangan baru bagi anak-anak nanti, sekaligus untuk wadah. Kemudian program pengembangan pedestrian dalam kota lanjutan. Jadi kita berharap nanti di kota ini pedestrian itu nyaman untuk jalan kaki, nyaman orang untuk Magetan ini nanti kalau menjadi nyaman, menjadi kota yang nyaman, itu wisata akan jalan-jalan dengan enak, gitu ya. Tidak kemudian setiap jengkal harus naik sepeda motor, ya, harus naik mobil. Karena apa? Karena dengan adanya pedestrian ini diharapkan nanti akan kebiasaan kita untuk jalan tidak selalu naik mobil. Saya memperhatikan misalkan setiap hari Minggu atau pagi ini orang hanya keliling-keliling di alun-alun, gitu ya. Mungkin jemu, ya. Nanti kalau trotoarnya bagus nanti akan jalan-jalan tidak hanya terkonsentrasi di alun-alun, tapi jalan itu ada rutenya, gitu ya. Ada rutenya. Dan yang lebih penting juga ramah, ya, ramah kepada siapa saja, ramah pada anak, ramah pada difabel, ya, ramah pada difabel. Jadi kota-kota yang beradab itu, ya, selalu ramah pada siapa saja, ya, kepada ramah siapa saja. Kemudian pembangunan gedung lanjutan, literasi kawasan refugia lanjutan. Jadi tahun ini kita dapat DAK ya dari Perpusnas, ya. Jadi konsepnya itu bahwa kita wisata itu tidak harus wisata alam, ya. Nanti ada wisata yang bisa menambah added value. Siapa tahu nanti ada penulisan, ya, wisata sambil nulis, gitu ya. Jadi nanti terintegrasi di kebun refugia, ya. Di kebun refugia di sana ada asramanya, ada tempat tidurnya yang representatif, sehingga kita bisa pelatihan di situ, wisata di situ di perpustakaannya lengkap dan seterusnya, dan connect dengan secara online dengan perpustakaan nasional, ya, dengan perpustakaan nasional. Nah, inilah kemudian nanti akan mudah-mudahan menjadi menjadi kita betul-betul mencari kabupaten literasi. Ini yang konsep yang pertama, makanya didukung oleh Perpustakaan Nasional untuk bantuan ini.
Ini terinspirasi, jadi kalau kita belajar ya, kalau membaca gitu, itu kalau di Amerika, di negara-negara yang maju gitu ya, ilmuwan-ilmuwan seluruh dunia itu dikasih beasiswa. Ya, you terserah mau datang ke Amerika, ke Belanda, ke Jerman, dikasih beasiswa selama setahun, terserah mau nulis apa. Dia di situ nulis, tentu nulis Indonesia, ya kalau ada yang dari Indonesia, kalau dari Chili nulis tentang Chili. Yang kaya siapa? Yang kaya adalah, yang pinter adalah dokumennya datang orang yang mengundang itu. Kelihatannya enak ya, tetapi nilai dokumen yang ditulis oleh ahli-ahli yang diundang itu sangat luar biasa. Kenapa itu tidak kita lakukan ya? Kita tidak lakukan di Magetan. Misalkan nanti ada orang-orang yang S3 di Brawijaya, di Malang, di UNS, kok bosen di kamar ya silahkan nanti nyewa di perpustakaan situ ada koneksi bahan-bahan bacaan, jurnal-jurnal itu dengan perpustakaan nasional gitu. Dan ini connect dengan perpustakaan nasional. Bayangkan jurnal-jurnal internasional itu mahal kalau langganan. Kemudian pembangunan jalan menuju stasiun Magetan dan kawasan strategis. Ya, jadi di stasiun Magetan itu nanti kita bebaskan tanah yang jadi lurus, jadi masuknya tidak dari samping. Demikian juga jalan-jalan yang lain, jalan kabupaten. Ya, akan terus kita ini dampak ya. Dampaknya kenapa kita menekankan pada infrastruktur dengan habis pandemi ini, kegiatan ekonomi harus jalan. Rakyat harus dapat pekerjaan, ya, harus pekerjaan. Tapi dampak ekonomi tetap ya, kita ada hasilnya. Ada trickle down effect-nya, ada pengungkit ya, ini istilahnya, ada pengungkitnya. Nanti akan tetap jalan. Kemudian ada pembangunan jembatan Kimageti itu begini. Jadi nanti ada ini sebetulnya jembatan gantung aja, ya, jembatan gantung dari Pasar Baru ke tembus alun-alun. Jadi Bang Jatim itu nanti tahun ini pindah ya. Ya, pindah ke ini karena miliknya Pemda itu pindah. Nanti kita berharap kalau itu luas, lahannya luas, itu tembus nanti jembatan itu dengan Pasar Baru itu, ya itu depannya Pasar Baru itu ada gang ya, saya sudah turun di sana. Dan sekaligus nanti kita nata kali gandong, jembatan gandong, ya jembatan gandong itu kita bangun yang ikonik gitu ya, jadi nggak menakutkan seperti sekarang, ya orang jalan aja enggan gitu ya, tapi orang jalan nanti akan terintegrasi sehingga nantinya tidak mengumpul semua di alun-alun. Mungkin nanti yang jualan itu bisa kita pindah di tempatnya Bang Jatim itu, sehingga nanti bisa betul-betul bersih alun-alun itu betul-betul untuk tempat-tempat publik, ya tempat publik kalau bahasa Jawanya itu ngenggar-ngenggar sariro gitu ya, ngenggar-ngenggar sariro yang orang nyaman duduk-duduk di situ ya, gitu. Kemudian juga pengembangan kawasan wisata terpadu, ya Sarangan dan seterusnya, termasuk sampai dengan Tirto Sari. Ya, kami sudah survei di sana dengan teman-teman, jalan ke sana, ada jalan alternatifnya, ada yang jalan yang sekarang ini jalan yang lama, kemudian kita bisa belok jalan yang agak naik ya, agak naik itu bagus. Ya, ada di pinggirnya sungai dan seterusnya, nanti kita kita perbaiki sedemikian rupa sehingga nantinya akan menjadi bagus, ya, menjadi bagus. Kita mulai tahun 2021 ini, ya nanti lanjutannya bisa 2022. Kemudian juga nanti di anggaran perubahan nanti bisa mulai dicicil apanya gitu ya, sehingga nantinya akan betul-betul nanti kita ciptakan sesuatu yang baru dan betul-betul bagus. Ya, betul-betul bagus. Kemudian pembangunan kawasan industri kulit, ya, kemudian juga LIK, ya di Setugu sana. Perlu saya sampaikan hari ini tadi kami sudah
rapat dengan Poltekkes Poltek Poltek ATK Jogja. Jadi sudah pendaftaran di satu Poltek ya, Poltek Kulit ya. Nanti pendaftarannya sampai tanggal 14 ya kalau tidak salah ya. Sampai tanggal berapa tadi lupa ya. Pertengahan Januari itu ya, dan gratis. Ya, dan gratis. Ya, dan gratis. Tadi saya sudah melihat tempat kuliahnya di SD Unggulan yang sebelah barat, ruangan yang tidak dipakai, kita pakai dan sangat representatif sudah. Ya, sudah representatif. Sangat representatif. Kita berharap nanti industri ini akan berkembang dengan adanya sekolah, ya, sekolah. Jadi saya percaya betul bahwa dunia akademik ini mendrive kreativitas, ya, mendrive kreativitas. Kita bisa lihat Jogja, lihat Malang, lihat ini, ya, karena banyaknya anak-anak muda, banyaknya anak-anak perguruan tinggi yang membuat kreativitas bagi mereka. Sehingga nantinya industri kulit ini bisa semakin baik gitu, ya, semakin berkembang. Ya. Saya selalu guyonnya begini. Dalang Seno itu bisa kreatif gitu karena dia memang sarjana seni pedalangan, ya, seni pedalangan. Ya, demikian juga yang lain, ya, yang lain. Jenengan bisa lihat Bali, ya, di sana disokong oleh isi Denpasar, ya, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kalau kita ingin kreatif, ya, kita harus terbuka, ya, dengan pendidikan tinggi ini. Istilah saya, kita harus bisa membuat masyarakat Magetan ini, anak-anak Magetan ini punya hope, bondo sepeda sudah bisa kuliah. Gitu. Kalau sekarang ini sangat sulit, ya, sangat sulit. Itu ya. Harapan. Kemudian kita berharap ada pembangunan exit tol di Magetan, ya. Jadi exit tol Magetan ini nanti kalau bisa pasar baru. Ya, mestinya kita kemarin 2021 targetnya selesai karena refocusing ya terpaksa dikurangi item-item tertentu sehingga harus tertunda lagi untuk diselesaikan tahun 2022. Sehingga nantinya pasar baru ini akan selesai tahun 2022. Baik itu sisi timur, barat, plafon, dan taman selesai tahun 2001, kemudian tahun 2002 sisi utara dan food court. Jadi nantinya dalamnya juga ya selesai ya, itu ya dalamnya juga selesai. Itu.
Kemudian kita pengembangan rumah kemasan untuk UMKM, ya, pengembangan rumah kemasan. Jadi rumah kemasan itu ada di depan Yoso, ya, gandeng sama dinas koperasi. Kenapa kita tempatkan di sana? Karena begini, ya, kita begini. Satu saat, kalau ada rumah kemasan ini tidak bekerja 24 jam misalkan, itu bisa digunakan anak-anak kita untuk praktek, ya, untuk praktek, sehingga itu akan menguntungkan anak didik kita. Jadi kenapa kemudian rumah kemasan ini kita dekatkan dengan SMK? Maunya kita jadikan satu dengan SMK, tapi karena SMK itu bukan tanahnya Pemda, ya akhirnya tidak bisa, akhirnya kita ke sana. Sehingga multifungsi, jangan sampai nanti proyek itu kemudian tidak terpakai. Ya, saya tidak mau. Nah, oleh sebab itulah kemudian kita konsepnya kenapa kita dekatkan dengan SMK, sehingga nantinya bisa untuk praktek anak-anak SMK, ya, bisa untuk anak praktek anak SMK. Kemudian juga program unggulan pembuatan embung pertanian. Ya, kita harus perbanyak, ya, embung itu, ya, pembebasan lahan di Banjarrejo, lahan jalan masuk Kali Gandong, kemudian Ringin Agung, Terung, Campur Sari, Kawedanan, dan embung Kembaran. Sehingga nantinya selain kita panen air di musim penghujan, kita bisa gunakan itu untuk pengairan sawah. Kemudian yang kedua juga untuk wisata, ya, untuk wisata. Sehingga desa nanti akan menjadi berdaya. Banyak fungsi yang bisa kita ambil di sini. Kemudian peningkatan jalan usaha tani, ya, peningkatan jalan usaha tani. Itu terus kita tingkatkan sehingga memudahkan masyarakat apabila baik itu pada masa-masa menanam, memelihara maupun masa panennya. Kemudian pengembangan unggulan tahun 2002 juga pengembangan smart city, ya, dan perluasan akses layanan internet cepat dan gratis untuk masyarakat. Ini kita berharap nanti akan terus kita tingkatkan. Kita bekerja sama, kemarin master plan-nya bekerja sama dengan teman-teman ITS, ya, sehingga kita mau kemana era digital ini dibawa. Kita harus punya guidance-nya. Nah, oleh sebab itulah kemudian kita menggandeng teman-teman ITS untuk membuat master plan-nya. Kemudian juga ada Suryagraha untuk wisata edukasi. Ya, jadi begini konsepnya. Konsepnya itu kalau kita lihat ke Buckingham, ya, Buckingham di Inggris, ya, di Istana Bogor, ya, itu tempat-tempat seperti itu adalah untuk wisata, ya, untuk wisata juga. Bukan berarti setiap hari, mungkin hari Jumat, ya, anak-anak boleh masuk di pendopo ini. Lihat, ini ruang jamuan, ini bupati siapa aja diterangkan, nanti ada guidance-nya. Sehingga anak-anak humas dan protokol itu juga dapat kredit, ya, bisa untuk dapat kredit, ya. Dari situ yang jabatan-jabatan itu. Ya, dijelaskan nanti pohon-pohon nanti ada tulisannya. Ini pohon apa, asalnya dari mana dan seterusnya. Ya, seperti di Kebun Raya Bogor itu. Ya, anak-anak mulainya untuk mencintai daerahnya. Dulu saya waktu SD kelas 4, SD kelas 3 itu ngapalkan Kawedanan Maospati itu terdiri dari berapa desa. Desanya apa saja. Ya, itu ngapal nih. Ya, ngapalkan dulu saya. Ngapalkan, ya. Ya, Desa Pesu, Desa Kutu, ya, dulu. Sekarang diubah jadi apa? Kutu itu. Sumberrejo, ya. Ya, itu namanya Kutu dulu kalau tidak salah, ya. Ketu, Pusu, Surat Macan dan seterusnya. Hafal di luar kepala. Begitu kelas 4 kita mengapalkan Magetan, ya, Magetan. Selain kemudian Jawa, ya, Jawa sedikit itu. Ini apa itu? Nah, ini pengalaman saya, ya. Satu saat saya SMP, kemudian pertandingan bola voli ke Magetan. Semalam tidak bisa tidur saya, karena mau ke
Magetan, gitu ya. Coba bayangkan, nggak bisa tidur saya semalam. Gitu. Mau ke Magetan aja nggak bisa tidur, gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman ini harus kita transformasikan pada anak-anak, utamanya anak-anak yang golden time, ya. Ketika anak-anak itu bisa kita berikan masukan-masukan yang baik, ya. Biar dia punya mimpi juga. Anak-anak biar punya mimpi, punya hope, punya harapan, dan seterusnya. Nah, nanti kan bisa aja nanti dari Kartaharjo, dari ke sini, dan seterusnya, ya. Terus kemudian pulangnya nanti bisa minum susu, gitu ya. Susunya susu apa? Singolangu, gitu ya, sama ndok telurnya di situ, dan seterusnya. Gitu. Ini konsep kita. Jadi putar dari masjid, kemudian dari kepustakaan, terus ke sini, mungkin di kantor Pemda. Oh, ini kantornya pemerintah daerah. Kalau zaman dulu, zaman saya sekolah SMA, namanya orang Magetan terkenal namanya otonom, ya, gitu ya. Ya, namanya otonom. Gitu. Kantor otonom. Gitu. Jadi konsep gitu. Jadi bisa anak-anak bisa kemudian bisa belajar, ya, mentransformasi nilai-nilai yang mungkin bisa ditanamkan pada anak-anak kita. Selain itu pendidikan untuk tahun ini perlu saya sampaikan, insya Allah nanti akan dibangun STM ya tahun ini di Lembean ya negeri ya di STM negeri sudah disurvei ya. Terus kemudian juga kita menginginkan satu saat pengembangan dari Poltekkes yang ada di Magetan ini. Nah, sekarang baru kebidanan sama teknik lingkungan, nanti bisa berharap terjadi ada jurusan perawat, jurusan ini dan seterusnya. Karena saya berpikir bahwa Poltekkes kalau itu menjadi besar, berdiri sendiri tidak cabang Surabaya, itu akan mendrive pelayanan kesehatan di Magetan. Pasti. Suka tidak suka. Memberi warna kepada pelayanan SDM di Magetan. Ambil contoh sekarang aja kita cari analis kesehatan aja susah. Ya. Untuk nambah jam kerja dari PCR. Demikian juga pendidikan ya, pendidikan terus kita tingkatkan, utamanya ya untuk pendidikan umum yang harus kita transformasikan adalah untuk toleransi, ya toleransi. Oleh sebab itu kebinekaan ini harus menjadi muatan yang sangat menjadi sekolah-sekolah umum. Ya sekolah umum ini harus kita tonjolkan untuk itu. Ya, karena namanya sekolah umum, ya sekolah umum. Nah, demikian juga mudah-mudahan perguruan tinggi akan berkembang di Magetan ini sehingga nantinya seperti cita-cita kita semua, saya yakin anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti ya hanya bermodal sepeda aja bisa sekolah di Magetan. Itu harapan besar kita, Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Bukan berarti yang tidak saya sebut ini tidak penting, tetapi sudah menjadi tugas. Ada sistem pemerintahan kita ini ada tugas yang namanya mandatori, ya mandatori. Mandatori itu harus dilakukan bidang kesehatan, bidang pendidikan dan seterusnya. Itu kewenangan wajib yang harus saya laksanakan. Ya, pertanian harus ada, berarti saya harus fokus pada situ juga dan seterusnya. Jadi yang tidak saya sebut tadi bukan berarti tidak ada, tetapi sudah menjadi program yang selama ini sudah berjalan, tinggal meningkatkan. Dan yang saya sebut ini adalah hal-hal baru yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat. Saya kira demikian dari kami, paparan kami, dan nantinya panjenengan bisa chat di situ ya di Zoom, kemudian juga di email, alamatnya juga sudah disampaikan, emailnya bapedalitbang@magetan.go.id. Ya, jadi nanti bisa diusulkan atau disampaikan di email, di chat maupun ya di sarana-sarana yang lain.
Atau kalau perlu juga kalau yang punya nomor HP saya langsung aja di WA ke saya, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Jadi langsung, jadi karena memang kondisinya COVID, ya kondisinya seperti ini, tidak mungkin kita lakukan seperti situasi yang normal, ya. Oleh sebab itu, saya mohon maaf apabila kurang nyaman, kurang berkenan di hati saudara-saudara sekian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Bila itu taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk yang luar biasa untuk Bapak Bupati Magetan yang telah menyampaikan paparannya pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, dan pada sesi tanya jawab pada kesempatan siang hari ini kami membuka kesempatan untuk yang bertanya secara langsung dari ruang jamuan atau yang saat ini sudah masuk chattingnya melalui aplikasi Zoom. Dan untuk sesi tanya jawab pada kesempatan hari ini akan dipandu langsung oleh moderator Kepala Bapeda Litbang. Kepada yang kami hormati Bapak Elmi Kurniarto Widodo STMT, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Bapak Bupati, Pak Ketua DPRD, Ibu Wabub, Pak Sekda, dan segenap hadirin pada siang hari ini. Memang agak lain untuk paparan acara hari ini untuk Ranwal, konsultasi publiknya, dengan metode yang mungkin baru bagi kita semua, dengan undangan offline yang terbatas. Maka pada saat ini ada dua metode Bapak, Ibu. Nanti kami akan menanggapi yang di chat ini, yang penting kita resume dulu. Untuk yang pertama, sebelumnya kita berikan kesempatan untuk undangan yang sudah kami seleksi untuk hadir di sini, bisa menyampaikan usul, saran, atau masukan terkait dari arah kebijakan dan program unggulan di tahun 2022. Untuk kesempatan pertama kami berikan 3 dari peserta di sini. Mungkin bisa unjuk tangan dulu langsung. 1, 2. Dari wakil dari Pok Darwis Bapak. Kemudian dari PWI. 1 lagi. Mungkin dari OPD ada yang bisa. Untuk itu 2 dulu. Mungkin Mas bisa dibantu. Sambil kita meresum dari chat atau dari yang lain. Monggo dari PBI, Mas Nori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalan dari Nori, Pak, dari PWI, dari Quran Memo juga. Kami dari awal menyimak paparan yang disampaikan pada Pak Bupati tadi, mulai dari wahana wisata dan semuanya. Ada satu yang mungkin bisa menjadi masukan Bapak, di Magetan itu belum memiliki wisata histori, museum, Pak. Nah, sejauh ini wisata yang dikembangkan adalah bersifat sumber daya alam dan semuanya. Alangkah baiknya ke depan ada satu kita memiliki museum yang di situ itu apa yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, ke depan sesuai Pak Bupati tadi, generasi-generasi emas kita, anak-anak kita itu untuk mengenal histori Magetan, mulai dari bupatinya, DPR-nya, mungkin peninggalan yang ada di Kabupaten Magetan bisa disimpan di museum tersebut, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Langsung ke yang kedua dari Pak Darwis. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Ada 3 pertanyaan, Bapak. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa prioritas pembangunan 2022 adalah meningkatkan inovasi tepat guna. Nah, pertanyaan saya adalah semakin banyaknya kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Magetan itu hanya dari hulu, belum sampai hilir. Maksud saya adalah ada pilot project. Apakah ada pilot project tentang pengelolaan sampah? Pengelolaan sampah yang bisa kemudian dilakukan oleh
masing-masing destinasi wisata atau tempat wisata sehingga kegiatan kepariwisataan itu bisa menjadi sustainable. Karena sampah itu tidak hanya sampah domestik, tetapi kalau misalnya kegiatan kepariwisataan itu juga sampah-sampah di alur sungai. Kalau misalnya menggunakan teknologi tepat guna, bisa menggunakan kemudian mesin-mesin sekarang yang sangat sederhana yang bisa mengubah sampah ini baik organik maupun anorganik menjadi bata ataupun menjadi paving. Hal itu sangat sustainable sekali kalau dilakukan dan bisa menjadi ada salah satu pilot project sehingga tempat-tempat lain tinggal meng-ATM saja, meniru saja program tersebut. Itu sangat kami perlukan, Bapak. Yang kedua yaitu saya juga selain Pop Darwis juga mewakili teman-teman kaum muda bahwa kami perlu kreatif hub, Bapak. Ruang kreatif ini sebagai pusat pelatihan, kemudian bisa juga sebagai pusat inkubasi bisnis, kemudian sebagai co-working space, creative space, dan maker space. Karena ini sesuai dengan yang dicanangkan tadi 2022. Di maker space ini kita bisa mempunyai ruang kerja untuk menghasilkan barang yang jadi. Karena tadi juga disampaikan bahwa ada rumah kemasan yang kemudian semua kemasan ada, tetapi kita tidak mempunyai kreatif hub-nya, Bapak. Dan kita punya teman-teman diaspora yang luar biasa yang sudah menorehkan hasil secara nasional, yang itu bisa kita manfaatkan untuk mengungkit teman-teman yang lain yang berada di Kabupaten Magetan. Terus yang ketiga, terakhir ini adalah perlu disampaikan juga apa sih peran swasta? Apa sih peran swasta? Swasta dikasih bagian yang mana ini? Gitu. Agar kami nanti juga para swasta juga tahu ranah mana yang bisa kita ikut sertakan seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Menawi, itu dulu Bapak yang langsung. Baik, terima kasih. Jadi Mas Norik ya dari BWI Museum ya. Ada dua hal ya yang menjadi pikiran saya terus terang aja ya, sebenarnya. Kita punya distrik Mauspati itu ya, distrik Mauspati itu belakangnya luas ya. Itu kalau peninggalan yang tercecer di mana-mana itu boleh disatukan di situ, ditaruh di belakang bagus juga gitu ya. Bagus itu kan luas itu di belakangnya. Sehingga menjadi tempat sekaligus taman budaya dan museum gitu ya. Yang kedua juga kita sebenarnya punya heritage itu ya, yang rumah yang jalan Gusti Leader itu ya. Ya, Gusti Leader. Ya, Jalan Samudra itu. Ya, jadi nanti suatu saat ya mudah-mudahan kalau ahli warisnya mohon maaf ini kalau nanti kan bisa bisa ke pemerintah gitu ya, sehingga nanti pemerintah bisa memelihara ya, menggunakannya untuk itu. Jadi sudah ada pikiran-pikiran ya, tapi sayangnya dengan COVID ini kita harus tapi sudah jadi pikiran kita. Termasuk sebenarnya bidang budaya kita tempatkan di sana dulu itu kan dalam rangka itu sebenarnya ya, dalam rangka di sana itu dibuat seperti Mas Norik sampaikan tadi museum ya, museum kecil yang untuk Magetan gitu ya. Jadi tapi tetap kita pikirkan, masukan jenengan menjadi pemikiran kami, entah nanti dicicil atau apa gitu ya. Gitu. Kemudian baik, terima kasih. Kebetulan tadi pagi Mbak Widya saya ketemuan Kepala Cabang Bank Jatim ya yang baru. Saya kemudian berdiskusi, kemudian alangkah baiknya Bank Jatim ini juga bisa bekerja sama dengan desa-desa wisata. Taruhlah desa wisata tentu yang sudah bagus. Nanti Bank Jatim ini bisa bekerja sama misalkan ya tiketingnya masuk di lewat Bank Jatim, kemudian gajinya karyawan juga masuk di Bank Jatim. Kemudian Bank Jatim memberikan stimulan pinjaman yang untuk mengembangkan wisata itu. Di antaranya tadi
Di antaranya adalah sampah. Gitu. Saya jadi juga cerita. Di tempat tentu sampah itu dikelola demikian bagusnya, ya demikian bagusnya. Saya sepakat bahwa harus ada satu contoh ya pilot project yang satu aja yang dikelola secara bagus ya. Masukan nanti menjadi perhatian kita ya sehingga nanti kita punya pilot project ya, pilot project untuk desa-desa wisata tertentu. Saya sepakat, saya ini sejak awal sudah pikiran kreatif hub itu. Malahan anak Bapeda itu sudah saya magamkan di UGM sana berapa minggu itu? Kapan itu? Ya, untuk di sana ya. Jadi di Visipol UGM itu ada kreatif hub yang sangat bagus ya. Saya dipameri oleh Pak Dekannya. Kemudian saya ngirimkan 2 orang anak untuk belajar ya, belajar ke sana. Ya, rencananya sebenarnya kita mau bangun di perpustakaan yang sebelah itu, sebelah apa? Ya, sebelah sininya itu. Mbak, jadi berapa lantai gitu nanti untuk creative hub. Tapi nggak tahu, kemudian dipotong, direfocusing. Ya, jadi jadi kena refocusing kemarin, ya, kena refocusing. Kita harus ngalah, ya, kita harus ngalah. Tadi kita sudah ngirim anak-anak Bapeda sama anak Kominfo, enggak salah ya? Ya di Sospol sana itu. 1 minggu di sana kalau enggak salah, kalau enggak 2 minggu. Tak suruh belajar. Ya gimana anunya di sana itu. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi terkendala ya, terkendala. Sebenarnya kita sudah mau bangun itu sebelah di sana. Dan diadvokasi sama Mas Wawan, ya, jadi Mas Wawan, anak Parang yang jadi dosen di Visipol, diadvokasi sama beliau. Tapi ya tadi kena refocusing, ya. Sebetulnya kita punya, seandainya sudah tahun 2020 ya, 2020 sudah punya sebenarnya. Tapi itulah ya saya membayangkan ya, saya juga kemarin dikirimi contoh film anak-anak yang dapat award ya di tingkat nasional. Nanti satu saat kalau sudah selesai pandemi ini, sudah PPKM sudah selesai, saya akan bincang-bincang dengan mereka. Mungkin apa-apa yang bisa didiskusikan dengan kita. Ya, kalau bantunya bentuknya apa gitu ya, misalkan gitu ya, anunya gitu. Nah, peran swasta diharapkan begini, tidak mungkin ya. Pemerintah itu hanya berapa persen, hanya sangat sedikit ya, sangat sedikit. Sebetulnya peran swasta itu sangat luas. Nah, oleh sebab itu kami berharap dengan adanya yang namanya konsultasi publik ini, swasta bisa melihat, oh pemerintah jalannya akan ke sana, sehingga bisa mengisi ruang-ruang kosong. Harapan gitu. Jadi konsultasi publik ini diharapkan nanti saudara-saudara kita, teman-teman kita di sektor swasta bisa menangkap apa yang mau kita mau kemana, ya, mau kemana. Tapi jangan malah sebaliknya ya, karena kita mau membangun jalan di stasiun terus kemudian tanahnya dibeli terus kemudian dijual mahal ke pemerintah, ya, jangan seperti itu ya, jangan sampai seperti itu. Tapi dari situ kemudian nanti diharapkan bisa membuka peluang ya, nanti dengan ada konsultasi publik semacam ini nanti teman-teman kita khususnya yang di barat sana, oh besok pemerintah akan membuka jalur ini, oh saya kemudian akan membuat ini dan seterusnya. Kita berharap seperti itu. Kalau kita mau membuat mau mengembangkan ini, oh besok gini dan seterusnya. Kita berharap di situ. Jadi konsultasi publik ini Widya tidak sekedar saya kemudian untuk memaparkan ansih, tetapi diharapkan masyarakat bisa melihat bahwa pemerintah yang tahun 2002 yang akan datang mau berbuat seperti ini. Sehingga saya akan misalkan menyikapi seperti ini. Gitu.
Monggo. Iya, matur nuwun Bapak. Ada dari chat? Dari chat ada masukan tentang pasar baru Bapak, tapi berupa masukan-masukan kelengkapan. Oh iya. Kelengkapan apa yang harus dicukupi di pasar baru dan mana-mana yang kurang nanti kami jadikan masukan untuk ke OPD langsung. Oh iya. Nah, jadi tapi kami juga berharap teman-teman semua ikut menjaga ya, ikut menjaga dalam artian ketika pemerintah menempatkan tempat sampah, kemudian juga membuang sampah yang tempat yang semestinya. Iya, dari IBI, Bapak. IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Ikatan Bidan. IBI. Ya. Sangat mendukung rencana pengembangan Poltekkes Kemenkes yang ada di Magetan. Jadi pendidikan profesinya bisa dilaksanakan dan dengan demikian menghasilkan prestasi. Ya, saya tahu maksudnya. Nanti tidak hanya maksudnya ya, mungkin ya maksudnya tidak hanya pendidikan misalkan perawat ya sampai di sini kan baru D4, D3 bisa D4, nanti sekaligus untuk pendidikan profesi. Profesi itu nurse ya, gitu ya Dok ya? Ya Dok ya? Ya, jadi itu ada nurse ya, jadi kalau dokter itu ujian profesi ya Dok ya? Ya, ujian profesi dokter gitu. Jadi kan ada sarjana keperawatan itu SKP ya. Ya, terus nanti ada tambahan nurse gitu. Berarti dia sudah sertifikasi profesi, sudah ujian profesi. Nek wartawan gitu ya wes UKW ya Mas. Ya Mas Nori ya. Nah, ya. Sudah UKW, ya sudah UKW. Ya, sudah dapat sertifikat profesinya. Ya, mungkin gitu yang dimaksud itu. Kalau di sini Magetan ini kan nggak lari. Sementara ini kan kalau ke NES itu kan larinya kalau nggak salah ke kabupaten sana loh, tengah sana. Nggak nyebut ya. Ya saya anak gitu. Ya terlalu jauh. Oke, sambil menunggu chat lagi mungkin untuk sesi kedua ada yang mau sampaikan dari Pak Ketua Dewan Bapak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Bupati, Bu Wabbu, Pak Sekda, Kepala Dinas dan hadirin semuanya. Jadi langsung aja Pak Bupati. Ya. Jadi acara pada siang hari ini luar biasa, konsultasi publik. Tentunya saya tidak bertanya secara teknis, karena secara teknis sesuai dengan tahapan itu nanti tentunya dibahas dengan teman-teman di DPRD. Ya. Cuma tahapannya Pak Bupati, ya. Tentunya kita harus sejalan. Jadi tadi memang secara infrastruktur itu sudah dijelaskan semuanya. Tapi harus sejalan dengan rencana pusat, provinsi, daerah. Jadi ke pusat itu fokusnya ada 4, ini nanti bisa diaplikasikan. Yang pertama pembangunan infrastruktur. Nah ini tadi lebih fokusnya ke pembangunan infrastruktur. Nah, ini nanti bagaimana penjabarannya. Lalu yang kedua pembangunan SDM. Nah ini juga penting sekali karena infrastruktur tanpa didukung dengan kemampuan SDM, nah ini nanti juga kurang maksimal. Nyun sewu misalkan revolusi mental misalkan. Nah ini juga nanti tolong diaplikasikan. Kalau kita dorong investasi di Magetan, di dalam mengurus suatu izin, nah itu tahapannya seperti apa? Ini memerlukan waktu berapa lama? Nah SOP-nya nanti supaya dibuat secara pasti, sehingga masyarakat itu nanti ada kepastian. Lalu yang ketiga, ini harus bisa mendorong investasi. Nah, ini penting sekali dari investasi. Nah, saya pernah bertanya kepada ini. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang ada di Magetan walaupun ada 2-3 dari saat ini yang sudah ada. Ya. Apa kontribusi yang sudah diberikan terhadap PAD Magetan? Nah ini harus digali. Karena kota-kota yang lain dengan keberadaan pabrik, industri, itu memberikan PAD yang luar biasa. Misalkan izinnya dipermudah, lalu saat sudah operasional, apa ini kontribusi terhadap PAD. Itu yang ketiga, lalu reformasi birokrasi. Nah ini sangat penting sekali, sehingga ini nanti bisa menjadi perhatian kita semuanya.
ya, sehingga di tahun-tahun berikutnya khususnya di tahun 2022, nah ini nanti arah pembangunan akan semakin jelas. Karena tahapan-tahapan di penyusunan Pak Bupati, ini memang yang pertama rencana strategis dari Pemkab seperti ini, rencana strategis tadi sudah disampaikan. Nah ini nanti tentunya juga pokok-pokok pikiran. Jadi bukan ke pokok-pokok pikiran DPRD dulu, tapi pokok-pokok pikiran komisi. Jadi komisi masing-masing yang membidangi leading sektor. Jadi seperti tadi yang dipaparkan, itu leadingnya itu dinas mana, sehingga nanti masing-masing komisi, pokok-pokok pikiran komisi, nah ini nanti akan disinergikan dengan rencana Pemkab di dalam RKPD tahun 2022. Nah setelah itu baru ke pokok-pokok pikiran DPRD yang belum terakomodir di Musrenbang. Nah sebenarnya fungsi pokok-pokok pikiran dari DPRD kan di situ mengakomodir yang belum diakomodir di dalam Musrenbang. Akhirnya tahapan terbentuk RKPD dan yang lain-lain. Nah tentunya nanti tolong secara tajam, secara teknis, luar biasa sekali tadi rencana yang disampaikan. Tapi kita berharap, saya bayangkan, APBD kita mampu membangun seperti itu. Nah tentunya kita semuanya harus berpikir kalau bisa, jadi tidak hanya mengandalkan dari APBD, tapi kita mengambil anggaran-anggaran yang ada di provinsi maupun pusat. Jadi seperti tadi sirkuit itu luar biasa untuk menghindari trek-trekan yang liar, dan itu nanti akan menimbulkan prestasi seperti tadi yang Pak Bupati sampaikan, Mas Mario dan yang lain-lain. Nah, tentunya ini nanti secara teknis mendalam karena tujuannya sama untuk Kabupaten Magetan, tentunya akan dibahas di pembahasan dengan DPRD khususnya komisi masing-masing. Nanti setelah dari komisi baru tim anggaran pemerintah daerah dengan badan anggaran ini mensinergikan sehingga menjadi rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022. Secara teknis sebenarnya masih ada beberapa yang perlu kita sampaikan, tapi tidak perlu nanti kita bahas di pembahasan dengan DPRD. Baik, saya kira itu. Terima kasih Pak Bupati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Terima kasih Pak Ketua Dewan. Ada lagi dari peserta yang offline ada di sini? Ya. Sudah ya? Ada Sudah. tambahan dari Ada chat, tambahan? dukungan dari tim penggerak PKK Pak Bapak untuk mendukung Siryagraha sebagai kawasan eko edu wisata. Eko edu wisata. Ya, ya. Oke. Sudah? Ada yang lain dari hadirin? Ya, yang ada. Ya. Oh, enggak apa-apa, monggo. Ya. Mohon maaf sekali karena merasa unek-unek pengen sekaligus gitu. Tadi disampaikan dengan pembangunan, kalau infrastruktur kita tidak membahasnya, tapi pembangunan SDM tadi, pembangunan SDM itu saya rasa kalau misalnya yang kita sampaikan tadi kreatif hub tadi itu akan sangat membantu pembangunan SDM. Karena apa? Kalau menurut saya pihak peran dari pemerintah daerah tidak akan mampu sendirian tanpa bantuan dari teman-teman dari luar kedinasan. Dan itu sumbangsihnya nanti akan terkait dengan, karena di Creative Hub itu juga ada pusat inkubasi bisnis. Di situ akan sangat banyak sekali untuk menarik investor-investor. Walaupun itu skalanya masih tidak besar gitu. Tetapi itu bisa kemudian menjadi suatu daya ungkit untuk menghasilkan apa yang disampaikan tadi, PAD tadi. Jadi kalau mungkin masukan juga bahwa ada baiknya setiap kedinasan mempunyai instrumen pendamping di luar dari kedinasan, karena saya tahu membangun sebuah kota atau kabupaten itu sangat berat kalau dilakukan sendirian gitu. Jadi akan ada banyak misalnya setiap kedinasan mempunyai istilahnya konsultan sendiri gitu ya, teman yang diajak untuk second opinion, karena saya yakin dengan hand in hand itu apa yang disampaikan Bapak Ketua tadi insya Allah bisa terrealisasi dengan cepat seperti itu.
Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi. Iya, terima kasih Mbak Widya atas tanggapannya. Mungkin penjelasan Bapak tadi mungkin ditambah lagi dari penjelasan. Ada tanggapan dari chat Bapak, dari bagaimana dukungan Pemda terhadap pengembangan desa wisata yang mulai berkembang, misal wisata para layang di Parang, pengembangan Umbul Dampit Sumber Dodol, sunrise di Getasanyar maupun wisata Jabung. Oke ya. Jadi baik. Jadi sebenarnya kalau ini Mas Yatno ya. Jadi kalau sebenarnya yang saya sampaikan itu kalau dikelompokkan ada infrastruktur, ada pembangunan infrastruktur, ini itemnya item ini. Saya sejak awal jadi bupati itu saya mengatakan termasuk tadi pagi saya sudah perintahkan Pak Sekda bahwa nanti ya untuk membangkitkan ekonomi pasca Covid ini kita harus padat karya, bangun infrastruktur, harus untuk infrastruktur. Jadi infrastruktur itu ada efeknya yang multiplier, efeknya luar biasa. Ya, rakyat dapat bekerja, kemudian syukur yang pemborongnya yang menang orang Magetan, gitu ya. Tapi dampak ekonominya kemudian luar biasa, gitu ya. Tinggal ini ono, gitu ya. Nek dalan ya ekonomi menjadi lancar, gitu. Nah, oleh sebab itu saya juga ini Mas Yatno. Jadi nanti jadi yang akan datang entah anggaran perubahan atau apa padat karya, ya, harus untuk padat karya, ya, untuk padat karya. Jadi memang sejak awal saya selalu menekankan pada infrastruktur karena efeknya sangat luar biasa, ya, efeknya sangat luar biasa. Sehingga kita untuk infrastruktur ini untuk tahun yang akan tahun itu minimal 25% ya, ya. Mandatorinya berapa infrastruktur? 25% kan? Kita akan selalu lebih, ya, selalu lebih kita. Selalu lebih dari 25%, ya. Pajaban mandatori kita ini kan kesehatan. Kesehatan ini 10%, pendidikan 20%, infrastruktur 25%. Kita semua lebih. Ya, utamanya infrastruktur. Ya, kita selalu lebih dari 25%, ya, selalu. Kemudian SDM juga begitu. Nah, selain tadi ya perguruan tinggi, sekolah juga punya nilai ya, kualitas. Saya terus terang aja sedih ketika misalkan ketemu anak-anak muda di alun-alun, saya tanya, sekolah mana di SMA? SMA mana? 1, 2, 3, SMA mana gitu ya. Harus jauh keluar dari Magetan. Masa harus sekolah SMA aja harus keluar gitu ya. Ini kan sedih kita. Nah, oleh sebab itu ini harus menjadi catatan kita bersama, Saya sepakat Mbak Widya, ya. Jadi saya tadi yang HAF tadi sebetulnya sudah kita gagas ya, tapi ya karena refocusing kemarin kemudian kita harus ngalah ya, harus mengalah untuk itu. Kemudian untuk izin, saya kira izin di Magetan itu tidak ada kesulitan, Mas. Jadi biasanya masyarakat itu kalau sulit itu langsung WA saya, gitu ya. Nanti langsung saya tanya ada apa, gitu ya. Jadi apalagi sekarang sangat transparan, ya, sangat transparan. Kemudian kita punya mall, ya, kita mall layanan publik. Alhamdulillah, mall layanan publik adalah mall yang pertama di Karisdenan di Madiun, ya. Jadi saya kira ini kalau misalkan nanti masih ada misalkan kendala, kelemahan gitu ya, nanti akan selalu kita perbaiki, ya, selalu. Karena tidak ada yang sempurna, karena tuntutan masyarakat itu semakin tinggi, ya, kita harus ikuti, ya, kita harus ikuti. Demikian juga kemudian investasi, ya, saya itu malahan kalau bisa pikiran saya terus terang aja kalau mengundang investasi jangan PAD dulu, Mas. Jadi gitu. Yang penting datang dulu gitu ya. Datang dulu gitu ya. Kalau datang dulu
ya kita kasih fasilitas, ya nanti pasti dampaknya pasti ada. Ya, nah kebetulan kita ini punya, walaupun sebenarnya investasi itu tidak harus langsung dalam bentuk PAD. Jadi investasi masuk tidak harus kemudian kita mendapatkan PAD secara nominal. Tapi menurut saya indirect itu sudah bagus. Contoh PT BIK misalkan ya, contoh aja. Terus sekarang tutup. Ada 3.000 karyawan dan 80% orang Magetan. Ya, gitu. Ini contoh aja. Jadi tidak harus dalam bentuknya PAD, tetapi memberi ruang, memberi pekerjaan kepada rakyat kita, itu sudah sangat apa? Sangat-sangat luar biasa gitu ya, sangat luar biasa. Oleh sebab itu kemudahan, saya sepakat, kemudahan itu harus menjadi kata kunci, ya kata kunci untuk jangan mempersulit, jangan sekali-kali mempersulit untuk investasi. Kemudian reformasi birokrasi, saya sepakat ya sejak awal saya ingin menerapkan betul ya reformasi birokrasi, baik itu di dalam penempatan maupun di dalam rekrutmen. Ya, rekrutmen tenaga. Ya, saya ini ambil contoh aja. Ini rumah sakit RSUD, kita butuh 30 perawat. Udah di tes saja secara transparan. Jadi indikatornya jelas, umumkan, yang lulus, yang enggak. Gitu. Jadi betul-betul fair gitu. Jadi betul-betul fair. Jadi Dr. Hari sudah membuat indikator-indikatornya. Ya, sudah melihat indikator-indikatornya, umumkan aja. Ya, jadi umumkan aja. Jadi nanti akan jelas. Ya. Sehingga kita nanti akan dapat orang-orang yang baik. Ya. Nanti kita akan dapat orang-orang yang baik. Yang betul-betul kita butuhkan. Saya sepakat sekali. Ya. Kemudian pokok-pokok pikiran oke, ya sesuai dengan ketentuan. Pokok-pokok pikiran itu harus sesuai dengan visi misi ya, kan tidak salah ya. Visi misi dari Bupati. Kemudian ekowisata oke, desa wisata tadi bentuk bantuan ya, bentuk bantuannya gitu ya. Tadi bentuk bantuannya begini, kita bantuan itu tidak harus dari Pemda semua ya, tapi kemudahan. Tadi saya ketemu sama Bang Jatim, ya, ketemu sama Bang Jatim. Jadi ketemu sama Bang Jatim, kemudian nanti desa-desa wisata ini bisa ada kemudahan, gitu ya, ada kemudahan. Sehingga nantinya kalau bentuknya itu kerjasama ya, pinjaman dari Bang Jatim, saya yakin nanti pengelolaannya juga akan lebih profesional. Saya yakin akan lebih profesional karena harus mengembalikan dan seterusnya. Jadi kepada teman-teman saya, selain itu perlu saya sampaikan bahwa bentuk dukungan kita pemerintah nanti misalkan di Paralayang tadi di Parang ya, di gunung apa tuh, saya pernah ke sana. Ya, Gunung Blego. Di Gunung Blego itu nanti pemerintah akan membangun infrastrukturnya. Misalkan jalannya diambil berbagi. Seperti di Gending Langit itu. Ya, di Gending Langit itu jalannya kita perlebar. Kemudian di Randu Gede itu jalannya dilebarkan. Jadi diprioritaskan gitu ya, diprioritaskan gitu. Nanti bentuknya seperti itu, ya bentuk-bentuknya seperti itu, sehingga nantinya ada efek yang sangat luar biasa, ya bagi pertumbuhan, ya bentuknya tidak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk proyek-proyek yang mendukung, termasuk investasi tadi. Kalau investasinya mau ke sana, mau bangun pabrik, kita buatkan jalan, misalkan gitu. Dan itu dilakukan di Vietnam, dilakukan dimanapun. Ya, nah ini kita niru hal-hal yang baik. Gitu. Ya. Saya kira demikian ya. Juga terkait dengan waktu Bapak, jadi waktu mungkin dari masukan baik dari peserta online dan offline, masukan tetap kami bisa tunggu melalui email Bapeda. Kemudian
untuk chat terakhir sudah tidak ada lagi. Mungkin selanjutnya kita secara intens akan menunggu masukan dari OPD melalui langsung ataupun melalui email yang masuk, Bapak. Oh iya. Mungkin itu untuk sesi kali ini, diskusi kita tutup untuk 2 sesi. Dan selanjutnya akan dilakukan penandatanganan berita acara. Mungkin nanti wakil-wakilnya kami panggil, tapi sesuai dengan protokol kesehatan, tanda tangannya satu-satu, gitu, bergantian. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dan masih terbuka luas untuk mengusulkan apa-apa dan mudah-mudahan COVID nanti berakhir dan tidak mengganggu APBD yang kita rencanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tiba kita pada penghujung acara pada sore hari ini dan pada kesempatan hari ini akan dilaksanakan penandatanganan berita acara Forum Konsultasi Publik Ranwa Perubahan RKPD tahun 2022. Untuk penandatanganan yang pertama adalah Ketua DPRD Bapak Haji Sujatno SEMM, yang kedua Kepala Bapedalitbang Bapak Elmi Kurniarto Widodo STMT, kemudian perwakilan dari OPD dari Dinas PUPR diwakili oleh Bapak Mukhtar Wahid SSTMT. Selanjutnya perwakilan perguruan tinggi dari AKL yang diwakili oleh Bapak Sunaryo dan juga perwakilan organisasi profesi diwakili oleh Bapak Agus Sunarto dan Saudari Widya. Dan yang terakhir adalah dari Insan Pers diwakili oleh Saudari Nori. Untuk Bapak Ibu yang melaksanakan penandatanganan, kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya kepada Bupati Magetan disilahkan menuju ke tempat penandatanganan. Baik, penandatanganan selesai dari Ketua DPRD Bapak Haji Sujatno SEMM. Selanjutnya Kepala Bapedalitbang Bapak Elmi Kurniarto Widodo STMT. Terima kasih. Selanjutnya perwakilan OPD dari Dinas PUPR, Bapak Mukhtar Wahid SSTMT. Terima kasih. Dilanjutkan penandatanganan perwakilan perguruan tinggi dari AKL, Bapak Sunaryo, kami persilakan. Terima kasih. Dilanjutkan perwakilan organisasi profesi, Bapak Agus Sunarto. Baik, terima kasih. Masih dari perwakilan organisasi profesi, Saudari Widya, kami persilakan.
Terima kasih. Dan yang terakhir dari Insan Pers, diwakili oleh Saudari Nori. Terima kasih. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan oleh pimpinan sidang pada kesempatan siang hari ini, yaitu Bupati Magetan Bapak Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI. Terima kasih, penandatanganan selesai. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi seluruh rangkaian acara Forum Konsultasi Publik Ranwal Perubahan RKPD Kabupaten Magetan tahun 2022 yang telah kita ikuti bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bupati Magetan, Wakil Bupati Magetan, Ketua DPRD Kabupaten Magetan, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan, serta seluruh hadirin tamu undangan atas kehadiran partisipasinya pada kesempatan hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang bergabung secara virtual. Akhirnya selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kami selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu hadirin undangan, mari kita bersama-sama membantu pemerintah dalam rangka pencegahan COVID-19 dengan menerapkan 5M, yaitu menjaga jarak dimanapun Anda berada, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker kemanapun Anda pergi, menjauhi kerumunan, dan tentunya mengurangi mobilitas diri kita.
Enggak exam itu ya, Mbak ya? Enggak exam itu ya?